Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Saya ingin berbagi pengalaman saat saya menjadi asisten sutradara Garin Nugroho untuk film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja. Waktu itu pemerannya Lulu Tobing, almarhum Adi Kurdi, terus beberapa pemain yang asli dari Papua itu ada Octavianus sama Sonia dan Minus Karoba serta peran pendukung lainnya. Jadi bintang tamunya waktu itu yang dari Jakarta emang Adi Kurdi dan Lulu Tobing, dan film itu semuanya 100% syuting di Papua, di Irian Jaya, di AB Pura waktu itu. Saat persiapan di kantornya Mas Garin Nugroho di set film, saya mengikuti dari naskah pertama hingga akhirnya naskah final. Sekitar ada 5 draft yang saya ikutin. Sebelumnya itu naskah sudah ditulis Mas Garin juga. Terus kemudian kita juga punya tim lokal manajemen yang di Abipura dan Jayapura. Mereka membantu mencari lokasi-lokasi dan membantu melakukan perizinan di sana, juga menyiapkan beberapa calon pemeran pendukung atau peran utama yang memang asli dari Papua. Film itu sebenarnya di latar belakangi saat terjadinya OPM di Papua, jadi organisasi Papua Merdeka saat itu, sehingga beberapa footage dokumenter tentang Teus yang waktu itu meninggal secara misterius menjadi cuplikan bagian dari film yang melatar belakangi kisah yang terjadi di film ini. Jadi ini seperti kiasan buat Mas Garin ya tentang bagaimana mencintai tanah airnya. Pada saat casting di Jakarta untuk mencari pemeran utama Aku Ingin Mencium Sekali Saja, itu ada beberapa artis yang sekalipun artis melalui casting naskah yang ditulis Mas Garin itu, sampai menemukan yang paling cocok adalah Lulu Tobing. Sebenarnya beberapa artis yang casting bukannya mereka tidak bisa acting, tapi persoalannya adalah image making yang diinginkan Mas Garin itu sesuai karakter yang dibutuhkan skenario itu sendiri. Dan konsep yang disiapkan Mas Garin itu, saya menginap di kantornya itu melihat bagaimana kegelisahan Mas Garin ketika dia melakukan kreativitas kerja otak ya. Jadi kadang malam suka ke kantor ngetak-ngetik di depan komputer, sementara saya sedang melakukan breakdown skenario, jadwal, melakukan revisi-revisi perubahan skenario dan mendata lokasi maupun calon-calon pemain yang akan kita casting di sana. Nah, waktu seperti pada umumnya ketika kru yang mau berangkat ke Papua itu kita diwajibkan meminum pil kina supaya kita tidak terjangkit malaria. Jadi 10 hari atau seminggu sebelum berangkat itu kita semua diwajibkan minum pil kina supaya tidak terjangkit malaria, karena kalau kita kecapean itu adalah sangat mudah terkena malaria di Papua. Nah, saya waktu itu berpartner dengan Viva Vesti yang sekarang sudah menjadi sutradara film layar lebar juga. Nah, ketika kami sebagai asisten yang diberangkatkan dulu ke Papua, terus melakukan survei lokasi, melihat jarak lokasi, terus kemudian juga mengumpulkan beberapa casting, terus kita rekam dan sebagainya.
Nah, hasil rekaman itu dilihat Mas Garin, dan kemudian ada penentuan pemeran yang akhirnya Octavianus yang menjadi peran utamanya, Sonia menjadi peran pendukung. Kemudian Minus Karoba itu sebenarnya tidak ada di skenario yang ditulis Mas Garin, tapi karena Minus Karoba itu mempunyai keunikan sendiri, jadi dia seperti pembaca pantun khas Papua yang sebelumnya tidak terpikirkan kalau ada sosok seperti Minus itu. Selain lucu, dia juga pandai membacakan pantun ala Papua ya. Kemudian saat itu juga Mas Garin melakukan perubahan untuk memasukkan karakter Minus di skenario film itu. Kemudian saya juga melakukan satu pembenahan jadwal supaya Minus itu masuk di jadwal. Tapi lucunya itu ada beberapa hal yang kita alami waktu di sana. Satu itu pada syuting day pertama, kedua, ketiga itu Minus terlibat gitu. Dan sementara kalau Sonia sama Octavianus itu karena dia peran utama, dia banyak scene yang dia harus ikut syuting terus. Sementara Minus sempat diliburkan 1 atau 2 hari ya. 1 atau 2 hari dia libur karena dia masih mahasiswa di Universitas Cendrawasih, dan waktu itu dia bilang masih ada mata kuliah yang harus dia ikuti, sehingga saya sebagai asisten saudara meliburkan dan memberi waktu 2 hari. Tapi rupanya setelah hari ke-6 dia datang syuting, dia potong rambut sehingga tidak continuity ya. Kita semua juga kaget gitu, sudah mewanti-wanti, pokoknya kondisi badan, kondisi apapun, warna kulit warna kulit kan ditonton, maksudnya jangan sampai ada satu perubahan apapun termasuk potong rambut. Cuma Minus bilang, wah saya di kampus dibilangin kamu ikut syuting Mas Garin ya. Iya, wah rambut kamu norak sekali, nggak kamu potong, harusnya kamu potong. Dia datang pada syuting day ke-6 itu dengan skinhead, dipotong skinhead, jadi tidak continuity. Jadi saya sebagai asisten juga, aduh ini gimana lagi ngatasinnya ya. Ternyata memberikan informasi di daerah itu memang harus ekstra sekali. Sementara komunikasi dengan mereka kan waktu itu mereka belum ada punya HP dan sebagainya, dan mereka sebenarnya ada beberapa yang kita tampung di tempat penginapan, cuma ada yang tidak mau, yang harus kita antar juga. Rata-rata awalnya tidak mau, itu karena kejadian Minus itu. Jadi akhirnya kita berpikir ekstra supaya bagaimana menjaga continuity para pemain dari Papua itu. Nah, ada beberapa yang memang continuity menjadi sahabat-sahabatnya Octavianus dan Sonia itu. Dalam beberapa hari kita amatin tidak pernah ganti baju gitu, dan baunya kan kurang menyedapkan gitu. Cuma akhirnya kita berinisiatif untuk mencarikan baju supaya mereka bisa ganti, sekalipun kita hanya mampu membeli itu baju loaan. Karena di sana juga bisa diakui bukan hanya baju gitu, kadang juga mereka mandi ya hanya mandi. Awal ada juga yang tidak mau mandi, bukan karena apa-apa, karena harga sampo di sana sangat mahal. Artinya tidak seperti di kita yang di kota besar ataupun kota yang ada Alfamart, karena waktu itu juga belum ada Alfamart ya. Jadi kita baru tahu bahwa catatan buat kita semua yang jadi Astrada waktu itu adalah ketika kita menghadapi pemain lokal itu memang harus mengingatkan continuity itu adanya posisi rambut, jenis rambut, kondisi rambut itu tidak boleh dipotong, tidak boleh dirubah aja, karena dalam satu film itu masih ada kesinambungan bentuk fisiknya. Kemudian juga masalah baju, kalau
ini kita juga mesti kasih tahu kalau misalnya memang tidak ada baju ya harusnya kita menyediakan ya. Jadi waktu itu ada beberapa ekstra yang kita minta sama pengadaan ekstra sama pimpinan produksi ya, waktu itu Mbak Wiwit Setia. Saya minta ekstra untuk beli baju, untuk memberikan sampo, sabun gitu supaya mereka wangi-wangi, karena ada kejadian lucu. Begitu kita tegur, kamu kalau mandi ini dong pakai sabun, pakai sampo. Waktu itu yang ada kita taruh di tempat mandi itu rinso, dan pagi-pagi ada yang heboh rinsonya habis, ternyata buat keramas mereka semua mandi dan untuk sabunan. Jadi kita terenyuh sekali gitu ya, kondisinya di Indonesia sudah tahun 2000-an begitu, udah tahun 2000-an masih ada kondisi masyarakat yang seperti itu, dan itu sangat-sangat menjadi catatan kami semua gitu, karena dari Jakarta saya juga tidak ada clue tentang itu. Kita kontak dengan pihak lokal, itu juga sepertinya belum, tidak ada masalah yang disampaikan seperti itu, atau memang tidak terfikirkan kalau kita sibuk memikirkan hal-hal yang bersifat misalnya kebutuhan properti, figuran dan sebagainya itu. Tapi itulah yang kami alami, bagaimana kita mengemas, dan Mas Karin waktu itu sangat bijak bagaimana menghadapi kondisi seperti itu, yang saya sebagai Astrada yang mengatur manajemen itu, otomatis semua tanggung jawab itu ada di saya, dan saya menyampaikan ke Mas Karin apa adanya, dan Mas Karin dengan bijak oh bisa diatasin gitu, jangan khawatir gitu. Jadi saya agak lega. Cuma memang Mas Karin sutradara yang bekerja keras sekali ya. Dia kadang selesai syuting jam 12 masih kita ngajak meeting jam 1 sampai jam 2, terus minta dibangunin setengah 4. Saya membangunin Mas Karin itu kadang setengah 4 harus bangun, karena di sana matahari cepat sekali muncul. Jadi kalau kita mau ngambil sunrise gitu, kita harus bangun pagi-pagi sekali gitu. Dan saya membangunkan Mas Karin dan membangunkan kru-kru, dan dibantu juga dengan pihak produksi, kemudian supaya kita tidak terlambat seperti kita syuting di pelabuhan, kita syuting di AB Pura, di puncak AB Pura gitu ya.